Ono, ini pertama kali kenalan dan saya surprise ternyata teman-teman dekat dengan Kang Ono. Saya pikir gimana cara nge-reach-nya gitu. Ternyata teman-teman Dian terutama thank you Dian untuk arrange waktunya meetingnya ini. Teman-teman, saya begitu ada belajar di rumah lewat online, maka saya sebagai orang tua salah satu pertama kali yang kesulitan adalah berbicara mengenai kerepotan dan juga tentu masalah biaya, tentunya perlengkapan dan peralatan. Nah, saya harus mengakui saya juga masih banyak harus penyesuaian dengan sekolah dan sangat merepotkan. Nah, tapi pelan-pelan bisa teratasi, kita belajar juga dan kita bisa menyesuaikan diri. Nah, tapi yang saya bayangkanlah bagaimana dengan di desa. Saya sering komunikasi dengan orang-orang di kampung dan yang mereka lakukan adalah sampai saat ini adalah diam. Dan kalaupun mereka harus ada tugas, gurunya itu mencatat, lalu muridnya tidak ada fotokopi juga, muridnya pun ambil tugasnya, catat ini satu, lalu bawa pulang, habis itu isi, balik lagi. Jadi praktis sangat tidak praktis, sangat bahkan baru mulai sekarang, dari awal-awal mereka ya diam saja, nggak melakukan apa-apa, hanya tinggal di rumah seperti itu. Nah, sekarang mereka sudah diwacanakan untuk melakukan online. Tetapi tidak semudah yang kita pikirkan yang kalau kita tinggal di Jakarta. Salah satunya adalah masalah jaringan. Sampai saat ini jaringan di sana lebih kepada kayak provider Telkomsel sama Telkomsel di sana ya. Itu pun tidak tercover semua, masih banyak blind spotnya. Nah, saya dari sini saya berpikir bagaimana melakukan menjangkau mereka sehingga mereka bisa persoalan ini bisa teratasi. Maka saya berpikir dalam pikiran saya gimana ya kalau bisa namanya online sekolah. Nah, sebenarnya saya mendekatkan lewat sekolah karena ini sifatnya proposal, maka proposal itu akan mudah tembus kalau sesuatu yang isunya sangat bagus. Sebenarnya lebih besarnya, lebih jangkau, lebih luas sebenarnya internet desa. Karena saya ingin bawa ini sahabat anak, kalau saya buat internet desa, lebih ke faktor ekonomi nanti akan larinya, jadi bukan ke pendidikannya. Makanya saya buat namanya jaringan online sekolah di desa. Nah, salah satu prototipe itulah di kampung saya nih, memang ini menjadi, karena saya lahir di sana, jadi di tahun di sana. Nah, di kampus saya ini, di kampus saya ini ada 2 sekolah, masing-masing sekolah ada 180 siswa. Selain hanya ada SD di sana, SMP mereka harus keluar ke daerah kecamatan terdekat, SMA juga. Jadi ada sekitar data saya, ini masih perlu diupdate, ada sekitar 360 siswa SD sampai SD di sana, lalu ada sekitar 120 SMP. Karena biasanya selebihnya mereka kos keluar, jadi yang tinggal 120. Dan setingkat SMA itu ada sekitar 80, mereka sekolah swasta. Lalu luas coverage desa itu sekitar 2.000 hektar, kurang lebih. Ini juga mesti saya akan update lagi. Ada 5 dusun di sana. 5 dusun di sana. Nah, produk di sana cukup bagus, sangat terkenal kopi Sidikalangnya. Selain itu juga kalau kita kenal namanya jeruk Brastagi, sesungguhnya jeruk Brastagi itu sentralnya di sana. Dan yang lainnya adalah hortikultura. Nah, saya kepikir melihat kondisi di sana adalah, mungkin ini secara contoh ya, 90% guru di sana adalah guru yang gagap teknologi atau gaptek lah. Jadi kalau saya pernah ketemu dengan mereka, yang anehnya mereka sertifikasi guru semua, tapi sertifikatnya dari mana, ya saya saling tahu lah sertifikatnya. Bahkan mereka untuk shutdown komputer aja nggak ngerti, kira-kira seperti itu. Dan sumber pengajaran di sana itu 100% lewat guru, jadi nggak ada alternatif lain. Jadi ketika sekolah tutup, maka proses belajar mengajar otomatis 100% tidak terjadi. Lalu sistem belajar di sana masih konvensional, itu 100% tatap muka, belum ada yang lain. Lalu pandemi corona ini membuat 100% belajar mengajar tidak terlaksana otomatis. Dan pertanyaannya 5 tahun ke depan, anak desa ini akan semakin jauh tertinggal dibandingkan dengan dirinya, dan tentunya dibandingkan dengan orang-orang di kota ya, dengan infrastruktur internet yang sekarang, yang notabene sekarang semuanya belajar online. Nah, di sisi lain kita juga mengetahui sebenarnya potensi jika masalah ini teratasi, sebenarnya online di sekolah itu
akan apa namanya, jaringan masyarakat antar desa itu makin makin bisa terkoneksi, termasuk di dalamnya ada koneksi antara siswa dengan guru-guru bisa, jadi tidak terikat lagi dengan waktu jam 7 sampai jam 12 tank. Tapi kalau sudah online, sebenarnya kapanpun bisa, guru kapanpun saya bertanya kepada murid bisa, seperti itu. Nah, tentu kita harapkan juga ada peningkatan kapasitas guru, mau tidak mau mereka harus meningkatkan kapasitasnya. Dan pelaksanaan vokasi, nah ini yang menurut saya juga menjadi kedepannya adalah yang selama ini hanya tergantung kepada guru formal, pelatihan vokasi ini akan bisa terbuka. Lalu, nah ini menurut saya ide yang sangat baik menurut saya muncul dari belakangan ini adalah relawan desa. Nah, kalau selama ini relawan kita anggap sebagai orang yang bertemu seperti yang dilakukan sahabat anak, nah akan makin banyak nih relawan-relawan yang sifatnya relawan online. Dan ini menurut saya menjadi sebuah solusi mengisi kekurangan guru dan juga kompetensi guru yang terbatas. Sehingga pada akhirnya adalah desa sehat tentunya dengan kondisi sekarang, cerdas dan juga produktif. Itu misalnya tujuan akhirnya. Tetapi dalam kenyataannya kondisi internet di desa adalah low signal. Saya sudah sering tinggal di sana, untuk mendapatkan satu bar, bahkan hampir tidak ada juga banyak, bahkan blank spotnya juga banyak di desa, dan tidak tercover 100%. Dan tentunya ada bufferingnya untuk upload dan download seperti tadi Kang Ono tadi sampaikan, itu sangat sulit, sangat sering terjadi. Dan yang terakhir adalah sangat memberatkan, paket data itu mahal sekali, karena hanya ada Telkomsel. Nah, pengembangan sebenarnya sekolah online ini ke depannya adalah bukan cuma hanya sekolahnya, tapi juga menyelesaikan berbagai persoalan itu antara siswa dan orang tua, yaitu SD, SMP, dan SMA. Jadi target saya sebenarnya bukan cuma SD-nya, tapi SD, SMP, SMA-nya nanti bisa melakukan pendidikan vokasi yang mereka tidak harus ke kota lagi untuk mendapatkan pelatihan. Lalu guru, tentunya pengembangan kapasitas guru, mau tidak mau dengan tersedianya online ini, mereka akan tingkatkan sehingga guru targetnya ya melek digital. Lalu relawan online akan sangat banyak lagi nanti orang relawan online. Saya di foto saya ini saya presentasi saya nggak sengaja memang ambil orang India, tapi nanti ada menjadi worldwide ya, dari India pun bisa jadi relawan di desa sana karena terbantu. Lalu tentunya adalah kegiatan ekonomi di desa, peningkatan keterampilan menjual secara online, pemasaran secara online dengan produk-produk unggulan itu akan sangat mungkin kita lakukan tentunya dengan pelatihan, kira-kira seperti itu. Lalu ya ini menurut saya solusinya yang sangat sering kita dengar adalah internet desa. Nah, lagi-lagi saya tidak masuk dari awal dari internet desa, tapi melalui sekolah, karena menurut saya isu sekolah ini menjadi booming dan menjadi sangat sangat klik sekarang untuk kita perjuangkan juga dengan kondisi sahabat Ani yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, kira-kira itu sih latar belakangnya. Lalu saya ketemu dengan beberapa teman. Nah, salah satu adalah teman saya. Kebetulan istri saya kerja di perusahaan provider ISP. Lalu saya menceritakan ini, lalu dia coba orek-orek lah kira-kira seperti itu. Lalu dia orek-orek sama dia mengatakan seperti ini. Di kampung saya ini ada sebuah kota, ibu kotanya namanya Sidikalang. Nah, makanya dia coba buat itu, dan dia juga nanya, di sana ada ISP nggak? Terus terang saya bilang, saya nggak tahu. Nah, saya googling pun nggak tahu, nggak ada sama sekali. Nah, paling ada yang saya dapat itu Telkom Speedy atau Telkomnet, kira-kira seperti itu. Tapi yang ketika saya masuk ke Facebooknya, semuanya isinya komplain. Waduh, repot juga nih, masalah tagihannya, masalah lelet, masalah jaringan dan segala macam. Nah, dia memberikan tawaran solusi sebenarnya adalah saya jaringan wireless P2P, kira-kira seperti point to point. Nah, dia mengusulkan ada poinnya satu adalah di kota besar itu di Kalang. Lalu poin keduanya adalah saya udah kirimkan koordinatnya juga, dan menurut dia ada berapa titik yang utama yang bisa dibuat dari poin yang dari Kalangnya nanti masuk ke poin penerimanya, lalu dari main receivernya, dan nanti dia bisa pancarkan karena di sana 2 sekolah, maka di sekolah 1 menjadi penerima menara utamanya, di sekolah 2 itu yang keduanya seperti itu. Lalu ada berapa site itu adalah dusunnya, jadi di sana itu ada 5 dusun dan masing-masing ini mewakili 1 dusun, kira-kira seperti itu. Nah, dia juga sudah memberikan gambarannya karena saya kasih koordinatnya, dia coba rancang. Nah, lewat Google Earth dia melihat di sekolah itu ada sekolah 01, dusun 1, dusun 4, dusun 5, sekolah 02 itu ada dusun 2. Nah, dengan sebenarnya dia satu menara, dia udah bisa pancarkan itu tercoverage, terutama beberapa tempat
titik itu, kira-kira yang dia sampaikan seperti itu. Lalu dia juga sudah membantu untuk kita pecah bisa sampai mungkin 20 titik atau seperti apa kan, contoh misalnya daerah Grogol itu mereka ada 5 sampai titik area, nggak satu tempat, kira-kira seperti itu. Nah, itu mungkin kata pembuka dari saya, Kak, dan teman-teman juga ada dari saya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Iya, thank you Ales, udah sampai siapin materi PowerPoint, draft proposal, dan juga Ales menambahkan yang dia kemukakan ini butuh apa istilahnya, butuh penyempurnaan begitulah ya. Nah, sebelum aku kasih ke Kang Ono, aku perkenalkan lagi teman-teman pengurus. Tadi selain Ales, ada Dian, tapi Dian mungkin agak pasif karena dia sambil temani mamanya kontrol ke rumah sakit. Lalu ada Friska, ada Gerald, dan ada Siska, ketua pengurus. Teman-teman, kita setelah tadi Bang Ales penjelasan proyek sesuai dengan agenda, lalu berikutnya tanggapan dan penjelasan dari Kang Ono. Kang Ono juga punya materi yang bisa di-share screen. Kang Ono, setelah Kang Ono, kita bisa diskusi dan tanya jawab teman-teman ya. Thank you Bang. Kang, silakan Kang. Oke, terima kasih banyak. Saya terima kasih Alex buat masukannya. Saya nggak akan bikin presentasi. Cuman saya saya akan pakai logika berpikir dulu ya, logika berpikir. Oke. Poinnya gini, sederhana aja sih. Jadi kita bikin bertahap cara berpikirnya. Oke, tahap paling bawah dulu. Yang dibutuhkan kan akses ke pengetahuan. Kalau sekolah kan gitu ya, akses pengetahuan. Tidak harus internet kan? Tidak ya, harus internet. Itu penting. Tujuan utamanya harus ngerti dulu, kita harus clear dulu. Jadi yang penting akses pengetahuan, tidak harus internet. Konsekuensi dari kalimat ini adalah sebetulnya kalau kita bisa bikin semua materi ada di sekolah, bisa diakses pakai wifi lokal di sekolah, internetnya bisa diputus sebenarnya. Jadi internet bisa putus. Oke. Konsekuensinya adalah jadi murah. Jadi ini cara berpikir yang pertamanya nih. Jadi kalau yang penting akses pengetahuan harus ada internet, nggak harus ada internet, jadi lebih murah. Pertanyaannya, alat yang ada di anak-anak atau siswa tuh apa gitu ya. Kalau siswa punya handphone, cerita lebih gampang lagi. Jadi mereka bisa akses ke pengetahuan tadi pakai handphone aja. Tapi nggak pakai internet, pakai wifi lokal ke sekolah. Itu aja sih sebenarnya. Ini pola berpikir yang pertamanya. Oke. Beres ya? Oke, Kang. Nanti kita bisa berangkat dari sini pelan-pelan naikin. Kalau dibutuhkan satu wilayah gitu, tadi kan ada SD berapa sama SD berapa ya. Nah, kita mulai bikin logika yang kedua. Naikin logika kedua. Kita bikin jaringan antar sekolah. Untuk apa jaringan antar sekolah? Supaya untuk sharing pengetahuan tadi. Jadi misalnya e-book dan sebagainya bisa ada di sekolah yang satu, bisa diakses dari sekolah yang lain. Terus anak-anak bisa sharing tugas, bisa ngobrol satu sama lain kayak gitu. Tapi apakah butuh internet? Nggak perlu sebetulnya. Kalau masing-masing sekolah bisa bikin jaringannya masing-masing sendiri. Oke. Cara berpikir itu perlu pelan-pelan dibangun sih sebenarnya. Kenapa ini dipakai cara berpikir seperti itu? Supaya murah sih sebenarnya. Kenapa kita butuh murah? Supaya gampang dikopi ke sekolah-sekolah lain di Republik Indonesia. Supaya gampang dikopi ke desa-desa lain di Indonesia. Karena semua desa kasusnya sama. Sama aja sama. Betul. Jadi cara berpikirnya harus ini, apa yang kita kerjakan, bisa dikopi ke semua desa. Jangan sampai yang ini jalan, desa lain nggak bisa ngikut karena terlalu mahal. Gitu cara berpikirnya, pelan-pelan ya. Nah, kalau ini udah bisa, mungkin dalam proses ini perlu ada pelatihan guru apa dan sebagainya. Kalau mau lebih ekstrim sebenarnya kemarin anak-anak di Twitter ngasih lihat, di desa saya pakai HT loh.
pakai walkie-talkie, ngomong antara murid dan guru, kagak pakai internet, soalnya internet terlalu mahal, akhirnya pakai walkie-talkie. Bisa juga dipakai. Jadi tergantung alat yang tersedia apa sih. Jadi balik lagi ke alat yang ada apa di situ. Pertanyaan dulu, anak-anak punya HP nggak? Maksudnya mereka bisa akses ke handphone orang tuanya atau gimana buat akses ke ininya, e-book atau apa? Bisa punya HP nggak di situ? HP smartphone ya? Ya, nggak semua, Kang. Nggak semua. Oh, nggak semua, tapi ada sebagian ya. Jadi ini masih bisa ya? 50% lah. 50%. Oh, oke. Kalau itu ada, jadi rada selamat. Nah, kalau ini udah bisa, kita bisa naik ke tadi yang proposal tadi. Nah, sekarang saya pengen ngasih lihat barangnya seperti apa sih. Modalnya berapa? Sekalian gua kasih tahu yang lebih geblek lah, biar pada nafsu. Ini saya udah nyiapin di sebelah saya langsung. Gua kasih lihat beberapa ya. Sorry. Saya masuk ke handphone saya dulu. Handphonenya mau saya share dulu. Screen-nya akan saya share dulu handphonenya. 82 80 80. Oke. 192 198 082 88. Ini layar handphone gue. Oke, belum di mirror, start mirror dulu, start now. Oke, ini layar handphone saya. Jangan khawatir. Lu ngelihat layar handphone gue. Oke. Nah, untuk ngelihat kondisi di lapangan masing-masing daerah bisa nginstall ini namanya OpenSignal. Kelihatan ada OpenSignal, bisa diklik. Oke. Ini free, gratis. Saya akan klik menu di bawah, ada 4 menu. Saya menu ketiga saya klik. Kita bisa ngelihat kondisi sinyal. Ini adalah kondisi sinyal. Ini posisi handphonenya ada di Jakarta. Kelihatan ada Monas, ada SeaWorld Ancol segala macam. Warnanya hijau semua karena Jakarta. Oke, sekarang kita pindah ke sana ya. Ke mana sih tadi? Sini, Pematang Siantar, Sidi Kalang itu tadi. Kelihatan ini Sidi Kalang ada di sebelah barat dari Danau Toba. Oke. Kondisinya parah banget sinyalnya. Jadi kita bisa ngelihat sih sebenarnya kondisi. Saya pasti kasih tahu posisinya, saya udah tahu. Ini posisi parah banget. Kasihan deh loh pada gitu kira-kira. Jadi ini adalah kondisi real hampir semua desa di Republik Indonesia kondisinya sama aja sama Anda. Jadi kalau kita bisa bikin jalan dengan biaya yang sangat murah, desa lain akan nyontek semua. Jadi cara berpikirnya gitu, kalau bisa apa yang kita bikin bisa dicontek sama 80 ribu desa di Republik Indonesia. Cara berpikirnya harus kayak gitu. Oke, sekarang di sini ada menu View Network Status. Saya zoom in dulu. Belum, harus di zoom in lagi. Ini saya zoom in. Ini kira-kira kan daerah sini ya, tempatnya. Betul, ya. Di Pengkolan sini. Ya, si Onomat. Karena dikasih koordinat, jadi gue tahu kira-kira. Adanya cuma Telkomsel. Oh, ada smartphone tapi pelan banget smartphone. Yang bagus Telkomsel. Oke, jadi kondisinya seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat benernya sebenarnya di daerah desa ini sih hampir nggak ada sinyal sih. Sinyalnya ada cuma di jalan-jalan ini sama di Sidi Kalang itu. Sidi Kalang lumayan. Sidi Kalang masih lebih bagus daripada yang lain. Jadi kondisinya kayak gitu. Jadi kalau lihat kondisi realnya parah banget. Nah, sekarang solusinya apa dengan seperti itu? Kalau kita bisa bikin offline semuanya jalan lebih bagus. Nah, makhluknya ada di sebelah saya nih sebenarnya. Gua kasih lihat kamera dah. Ini saya masuk ke kamera saya, ini handphone, ini kamera, ini kondisi peralatan gue. Ini ada keyboard, ada duit 10.000, ada layar, oke. Ini kita miring ke samping, barangnya ada di sebelah sini. Jadi yang lu lihat ini adalah server buat di sekolah. Oke, tolong lihat charger ini pakai charger handphone. Ini charger handphone biasa ya. Itu masuk ke charger handphone. Ini servernya, gue colokin ke kabel LAN ini supaya masuk ke jaringan di rumah. Tapi sebetulnya dia punya kemampuan WiFi sendiri untuk lokal aja, untuk bangsanya 5 meter dia punya WiFi sendiri. Jadi ini makhluknya, oke. Ini namanya Raspberry Pi. Sekarang kita lihat makhluknya seperti apa sih sebenarnya. Oke, kita lihat di Google sekarang. Raspberry Pi 3. Tadi yang saya kasih gambarnya sebenarnya makhluknya seperti ini nih. Ini bendanya. Oke. Harganya 600.000 saudara-saudara, 800.000 saudara-saudara. Jadi itu server yang saya pakai buat e-learning.
Oke. Jadi modalnya cuma ini doang. Ini doang. Kalau mau ditambah wifi bisa tambah wifi. Jadi modalnya cuma segini sebetulnya. Oke. Sekarang kita lihat ada makhluk apa dalam situ. Ini dia makhluknya. Ini ada modelbox.home. Ini udah saya jalanin software. Ini softwarenya free. Softwarenya free, gratis. Ini modelbox.com. Ini udah ada materi belajarnya, ada tentang, karena gue orang jaringan ya, ada tentang jaringan komputer, advanced networking, data engineering, segala macam. Tapi kalau di SD ya materinya harus lain loh, nggak bisa kayak gini. Jadi materinya bisa seperti ini, bisa kita klik. Ini misalnya saya klik data engineering. Sorry, ini materi S2 rata-rata. ini bisa dibaca di sini, bisa diklik di sini, nanti kita bisa masuk ke materinya dan sebagainya. Oh, ini sorry, ini masuk ke YouTube langsung. Sorry, ada materi yang masuk ke YouTube langsung. Tapi materinya kira-kira seperti ini. Selain itu juga saya bikin supaya e-book, buku-buku saya masukin ke situ. Jadi model box home saya tambahin, salah. Ini saya tambahin pustaka. Saya gedein. Ini perpustakaannya ada di situ juga, ada di makhluk kecil itu. Saya masuk ke graphic design, misalnya saya klik graphic design, ini e-book, buku-bukunya saya taruh di situ. Saya bisa download, tinggal diklik aja kayak gini, kita download ini bukunya. Ini bukunya langsung diambil dari server tadi. Oke. Kita langsung belajar dari situ langsung. Tapi nanti kalau anak SD apa segala macam ya bukunya bukan seperti ini ya. Dan ceweknya nggak secantik ini kayaknya. Okay. Nih bukunya udah ini mah lokal aja. Ini nggak pakai pulsa sama sekali. Jadi sebenarnya solusi yang paling sederhana aja adalah bikin jaringan yang tidak pakai pulsa. Jadi kita nggak usah ngemis ke operator sih sebenarnya gitu. Udah kebayang ya? Ini gombal banget nih, asli gombal banget. Yang ini gombal banget. Nah, kalau butuh buat chatting segala macam, kita bisa nginstall server chatting di e-learning ini juga, bisa kita installin server buat chatting dan sebagainya. Jadi anak-anak tetap bisa diskusi, tapi kalau buat video conference kayak yang kita pakai sekarang agak berat. Tapi kalau buat chatting masih sanggup dia. Gitu. Ini solusi yang pertama. Beres ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum kita naik kelas? Ya, Kak Ono, thank you ya. Sekali lagi saya menyapa teman-teman pengurus selain Ales, ada Siska, ada Gerald, ada Bang Arwinto, ada Dian yang mungkin agak pasif. Kalau teman-teman ada yang mau tanya langsung ke Kang Ono, mumpung ada orangnya juga silakan loh teman-teman ya. Selain silakan. Halo Kang Ono. Siap. Ya, itu kan berarti di sekolah, berarti satu titik ya? Oh iya, boleh. Bisa. Nah, menurut saya dalam kondisi pandemi sekarang ini di mana anak-anak nggak bisa ketemu atau mungkin memang tidak bisa rame-rame, berarti kan harus pasang banyak titik dong ya? Oke, itu langkah selanjutnya ya. Jadi kalau kita pakai ini doang, kita bisa pasang wifi lokal di sekolah, mereka kalau bisa datang ke sekolah, urusan selesai. Tapi kalau pengennya dari rumah masing-masing, kita masuk ke langkah selanjutnya nih. Ini beres dulu ya. Yang ini udah kebayang dulu ya, servernya udah kebayang dulu. Servernya udah kebayang. Jadi harganya semurah itu sih sebenarnya, sekitar 600-700 ribu. Terus materi, kalau saya kebetulan saya banyak kumpulin e-book. Cuman kebanyakan bahasa Inggris. Jadi harus ada gerakan lagi buat ngumpulin materi e-book yang bahasa Indonesianya buat sekolah-sekolah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang saya sorry Pak Ono, kalau itu e-booknya rata-rata dalam bentuk PDF ya, atau gimana? Saya kalau di perpustakaan saya PDF. Saya PDF. Ya, tapi rekomennya PDF ya, biar kalau dia video kan tentunya akan lebih banyak ini lagi kan apa? Iya. Betul. Oke. Jadi PDF, kalau nanti diskusi kita bisa diskusinya dalam bentuk chattingan aja sih, chatting di handphone masing-masing supaya enteng ke jaringan sih kalau chatting. Kalau teks kan lebih enteng. Kalau ngomong voice juga masih, kalau pakai voice, pakai suara masih enteng. Video tuh berat banget soalnya. Gitu. Udah kebayang ya? Oke, sampai situ kebayang. Ini solusi. Saya ngasih solusinya gelo banget. Sorry, tadi putus ya ininya. Gua share lagi ya. Sorry Lina. Iya Kang, ambil alih aja Kang, kudeta.
Dan teman-teman, Gue udah tahu lu, gue udah tahu gayanya Lina mah udah mainnya ini aja dia mah. Parah. sambil Kang Ono nyetin materi berikutnya, diberitahu ada public chat di mana kita bisa chat bila teman-teman memang pengen chat secara lisan dengan Kang Ono atau diskusi di sini, dan ada share notes yang aku lagi ketikin untuk notulen kita hari ini. Silakan Kang. Oh, tapi ini gua rekam akan gua upload ke YouTube kalau diizinkan sama Rolof ya. Masih nunggu Roland di perjalanan dia bilang. Ya udah. Oke, itu yang pertama ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ales, gimana kalau muridnya di rumah masing-masing? Mulai kita bikin jaringan ke rumah masing-masing ya. Seru nih urusannya kalau udah main ke rumah. Tadi alat yang dipakai kira-kira nggak beda jauh sama alat yang ada di tadi apa sih? Dari ISP providernya. Kita bisa masuk ke sini sih, link ui.com. Bukan UIACD ya. Ke link ui.com. Sekarang gue ambil contekan dulu. Ini koordinat yang dikirim sama IS ke gue. Oke, iya. Koordinat sekolahnya saya masukin ke link ui.com, saya paste di sini. Teng. Pindahlah kita ke lokasinya. Ini ada di titik ini kan? Saya nih. Ya, betul. Langsung masuk kan? Iya. Kita bisa bikin ada dua jenis sambungan wireless, ada point to point, ini titik ke titik jarak jauh ini biasanya, ada point to multi point dari sekolah ke rumah masing-masing siswa. Jadi mungkin yang kita butuhin adalah point to multi point. Jadi saya klik yang ini ya, add point to multi point. Teng. Cuman gitu doang. Nah, sekarang tinggal gua harus nanya, lokasi siswanya ada di mana? Oke, kalau ini kan hutan tuh sebelah sono, sebelah timur. Betul, ya. Sebelah timur hutan. Kayaknya kebanyakan siswanya di mana? Ini arah kemana? Ya, itu arah ke utara. Arah ke hutan. Nah, situ ya, betul ya. Oke. Ya, betul. Kemungkinan banyak siswa daerah sini. Oke. Iya. Ini kalau kita lihat kondisinya, ini towernya saya pakai cuma 12 meter. Ini kelihatan tinggi tower 12 meter. Di sini 12 meter. Dan ini hijau semua sih. Nggak ada penghalang apa-apa, jadi santai. Nah, sekarang tinggal urusannya. Ini yang jadi mahal adalah, ini alat-alat ini agak mahal, sekitar sejutaan lah kira-kira. Radio-radio ini sejutaan kira-kira. Harganya sejutaan. Jadi kita harus nembak ke konsentrasi siswa di sini. Udah gitu kita sebarin lagi. Pakai wifi yang abal-abal. Buat handphone lokal. Kalau handphone nggak bisa, ini kan jaraknya sekitar 1,5 kiloan ya. 1,5 kilo jaraknya. Ini harus pakai alat yang rada bagus. Kalau mau yang murah, saya ganti alat nih ya. Pakai alat yang ini juga bisa. Rada murahan. Ini saya ganti alat. Pakai yang ya apalah, yang ini juga boleh lah. Ini harganya sekitar 1,5-an kira-kira. Ini 1,5 juta. Ini bisa connect ke, ya udah, ini banyak desa lu kena semua lah udah. Mau tinggal ditembak kemana kena. Nah, jadi cara berpikirnya gini. Jadi cara berpikirnya adalah, ini kan tadi sekolah nih, ada tower di sekolah nih ya. Iya. Ini sekolah. Ini ada servernya ya. Nah, terus kita pasangin antena buat nyebarin. Ini tarik kabel dari sini ke antena ini di kabel. Oke. Nah, terus di perumahan, yang di daerah-daerah rumah ada tower lagi. Terus kita pakai antena yang parabola kayak gini, dia nembak. Itu monopoli kan? Ya, terserah kasih nama. Ya, boleh kasih nama apa aja boleh dah. Kalau gua biasanya nggak setinggi yang utama kan ya? Kalau pipa ledeng tuh sekitar 6 meter. Kalau pipa ledeng. Okay. Cuman iya. Provider nyebutnya rada keren, monopol. Kalau gue bilangnya pipa ledeng. Pipa ledeng. Jadi itu tingginya bisa 6 meteran. Tapi kalau mau pipa ledeng beneran ya ini kita ganti aja di sini. Ini kan 6 meter. Ini 12 meter. Kita ganti. Kalau pakai 6 meter bisa nggak? Nih, pakai 6 meter. Masih connect sih 6 meter. Dan kecepatannya dari sini ke sini kecepatannya 150 Mbps. Kalau kita ganti bandwidth-nya bisa naik dia. Oke. Kita bisa sampai 300 mega dari sekolah ke perumahan itu. Ini perumahannya perumahan beneran ya. Coba. Iya. Bentar, ini kayaknya daerah perumahan, ini misalnya di sini perumahan ya kali. Ya. Ini kecepatannya 300 mega nih. Jarak hampir 2 km ya. Nah, sekarang tinggal dari sini
Jadi ini nyambung ya, lewat sini nyambung, lewat radio nyambung. Nah, ini keluar kabelan, di sini ke bawah kabelan. Nah, di sini buat anak-anak di deket-deket dia, kita pasangin WiFi hotspot kecil. Ini WiFi access point. Harganya berapa? Ini WiFi access point. Jadi yang ini yang buat jarak jauh ya. Tadi pakai Ubiquiti, rata-rata pada pakai Ubiquiti, UBNT lah. UBNT, Ubiquiti rata-rata. Tadi yang di proposal saya lihat, yang di proposal dari provider juga udah pakai Ubiquiti sih. Nah, ini servernya namanya Raspberry Pi. Raspberry Pi. Ini server Raspberry Pi, pakai Ubiquiti sebarin ke sini. Nah, ini kita turun ke bawah, nih ada WiFi lokal. Nah, handphone bisa connect-nya ke sini langsung. Handphone nggak bisa masuk ke sini, karena ini frekuensinya 5 giga, ini rata-rata handphone nggak punya frekuensi itu. Gitu. Nih handphone masuk ke sini, harga makhluk ini berapa? Kita lihat di Bukalapak. Bukalapak. Harganya on banget, kalau yang ini udah kacau itu, harganya harga geblek semua. Bisa pakai yang murah, pakai TP-Link lah. Yang murah TP-Link. Harganya sekitar 150 ribuan sih, tuh kan? Apa gue bilang? Poin ya. Bentar. Yang ini bukan akses point yang bagus. Nah, ini dia. Oh, ini 1 juta mahal. Cari yang murah. Kalau nggak gini lah. Akses point murah. Tulis aja murah. Biar dapat yang murah beneran. Nih 200.000 nih. 200.000 perak. Oh, okay. 190 ini mahal. Ini 300 mahal. Jadi cari yang murah aja sih. Tapi kalau mau jujur, teman-teman kurang ajar semua sih. Anak-anak di lapangan kurang ajar banget. Jadi caranya adalah beli modem IndiHome bekas. Jadi modem IndiHome tuh ada yang bekasnya, diambil akses poinnya doang. Gitu. Itu murah. Gitu. Jadi kalau diulang, ini bentuknya cuma gini doang. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, ini harganya sekitar 800 ribuan nih sebenarnya. 800 ribuan. Ini Raspberry ya. Raspberry. Ini towernya nggak tahu, ngikutin harga situ aja towernya ya. Ubiquiti ini 1,5 juta, 1 sampai 1,5 juta. Terus ini buat nyebarin ke perumahan-perumahan ini, yang ini 1,5 juta lagi. 1 sampai 1,5 juta lagi. Terus ini pipa ledeng. Pipa ledeng biasanya sekitar 200 ribuan lah, 150 sampai 200 ribuan kalau 6 meteran ya. Jadi pipa ledeng, terus ini kabel ini 30.000 perak kalau nggak salah. Gue sampai tahu harga ya, gelo ya. Udah gitu. Ini 200 ribuan. Udah segitulah kira-kira. Nah, ini buat ini lokal. Itu per titik ya? Per 1 titik ya? Bukan, iya per titik, tapi ini buat nyebarin ulang loh ini. Iya mas, iya mas. Ya, ini buat nyebarin. Jadi titiknya ada, ini titik sekolah, di titik ini adalah ini sekolah, bagian ini sekolah, posisi sekolah. Ini yang di perumahan, terus kita nyebarin lagi ke handphone itu. Tapi kalau di sekolahnya sendiri anak-anak datang ke sekolah, kita bisa pasang WiFi ini, kita colokin sini juga bisa sih. Jadi di sini ada WiFi access point, colokin kabelan ke sini aja juga bisa sih. Jadi ini buat anak-anak yang di sekolah langsung ya. Kalau dia datang ke sekolah, silahkan akses. Kalau di rumah, ini harus modal lagi buat di rumah. Tapi kalau di sekolah aja lebih murah modalnya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi internet nggak diputuhin. Konsekuensi dari internet kita putus, banyak banget konsekuensinya. 1, murah. 2, kagak usah pusing urusan bokep, situs porno, nggak usah pusing urusannya. Soalnya nggak nyambung. Jadi beres. Source internetnya dari mana, Kang? Apa ini langsung ada signal gitu? Lah kan ini sinyalnya. Ini kan kita bikin sinyal. Oh gitu. Jadi ini kita bikin sinyal. Jadi nggak ada internet sama sekali. Ini tanpa internet. Tapi kan kita bisa akses ke materi segala macam yang kita taruh di server lokal. Jadi kuncinya adalah materinya kita bikin ditaruh di lokal aja. Kan kita selalu berpikir materi kita taruh di internet. Nah, itu cara berpikir itu yang bikin mahal. Oh, oke. Jadi internetnya kita cabut, kita pindahin aja ke sekolah internetnya. Selesai masalah semua. Lu nggak usah keluar duit, nggak usah bayar pulsa, karena ada di sekolah. Terus kalau kita bikin jaringan kayak gini, kalau Kominfo ngobok-ngobok juga segen. Kan ini buat minterin bangsa Indonesia, segen dia buat sweeping segala macam, segen. Tapi kebetulan ini frekuensinya udah bebas sih. Jadi kita udah nggak masalah pakai frekuensi 2,4
GHz atau 5 GHz, dua-duanya udah bebas. Kebetulan sudah kita bebaskan, jadi Anda bisa pakai tanpa perlu izin sih. Frekuensi 2 ini nggak masalah. Hidupnya udah enak banget ini sebetulnya. Nah, sekarang ini ada lagi pertanyaan yang ini, ada lagi pertanyaan sini. Ceritanya masih panjang, jangan khawatir. Si Ono bisa cerita. Ngerti. Berarti ini statusnya offline ini ya. Dari berpikir tadi dari mana internetnya, berarti dia bisa mancarin sendiri gitu, Kang Ono ya. Iya, betul. Nah, kata kuncinya tadi offline kan. Nah, kalau mau nyari bisa masuk sini nih, YouTube. Wah, bisa nyari YouTube, carinya internet offline gitu aja, langsung dapat. Ini idenya Ono, semua Ono ngomongnya internet offline semua, saya bilangnya udah. Jadi saya sengaja bilang bahwa internetnya dibikin offline aja udah sekalian. Kalau lu offline nggak keluar duit, nggak usah pusing urusan situs porno, nggak usah pusing macem-macem, udah beres semua masalah. Kalau offline, udah bikin aja offline, selesai. Dan jangan khawatir, ide ini sudah dipresentasikan di conference internasional di Oman. Udah masuk ke jurnal internasional segala macam. Jadi udah masuk kemana-mana sih ini sebenarnya. Jadi bukan ide bagus. Tapi saya pengen kalau bisa dicobain kayak gini supaya bisa karena ini murah, ngopinya gampang buat desa-desa, sekolah-sekolah yang lain. Ini gue kasih tahu masalah paling besarnya ya. Ini softwarenya, Raspberry Pi-nya, softwarenya namanya ini, kalau mau tahu, Model Box. Softwarenya Model Box, gitu ya. Nih Model Box, ini free ya. Ini kan tadi barangnya nih. Ini kalau kita download ini free, gratis. Hasilnya seperti ini nih, ini hasilnya. Ini Model Box. Ini kalau kita lihat kan modelbox.home. Ini ambilnya free banget, nggak usah bayar apa-apa, udah free. Softwarenya udah free, oke. Terus paling yang beli, yang perlu disiapin kan tower sama peralatan tower, peralatan radio segala macam. Tapi tadi tadi proposal yang dikasih itu udah ada harga segala macam, dan kayaknya orangnya udah cukup biasa, udah tahu lah beli barang segala macam. Itu gampang urusannya. Itu kerjaan gampang yang itu. Yang susah bukannya itu. Yang susah gua kasih tahu dulu masalah paling besarnya. Masalah paling besar bukan nyiapin hardware, bukan instalasi peralatan, bukan nyiapin software. Itu gampang semua itu. Paling juga 3 hari 4 hari juga selesai kayak gituan mah gampang. Yang susah adalah ini nih, gua kasih tahu. Nih ada kuliah jaringan komputer kan? Saya klik. Oke. Ini saya klik lah, kuliah ini saya klik. Oke, bentar, klik. Remote. Lagi. Ini model boxnya, oke. Ini ada materi semua kan? Ini materi ya. Nah, ini ini nyiapinnya sekitar 1-2 tahun. Jadi bikin materi buat sekolah itu bukan kerjaan gampang, asli. Itu kerjaan yang paling menyita waktu adalah bikin materi belajar. Dan guru-gurunya nggak bisa kita andalin buat bikin materi itu. Itu masalah paling besarnya sih sebenarnya. Kalau kita ngelik kayak misalnya kayak ruang guru apa segala macam biar cepat, nggak bisa? Ya boleh aja sih. Silahkan dicoba aja sih. Masalah besar dengan ruang guru adalah materinya video. Kebanyakan. Oh, oke. Jadi akan bikin beban gede di jaringan. Dan kita butuh materi-materi yang bentuknya buku. Gue kasih lihat lah buku-buku gue yang buat sekolahan ya. Ada sih gue buku sekolah. Nih ya. Saya kerjanya nyolong soalnya. Nyolong buku. VAR, data, library, pendidikan, BSE. BSE adalah buku sekolah elektronik. Ini ada SD, oke. Ini ada PDF, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya punya sebenarnya materi ini ada. Tapi tahunnya kan masih 2007. Tapi bentuknya PDF ya. Jadi materi itu ada sih sebetulnya. Bentuknya buku ini ada, silahkan di copy. Jadi kalau mau ngopi, gue kasih lihat dulu ya. Ini gue kasih tahu dulu lah cara ngopinya. Semua materi gue, silahkan masuk ke Ono Center, ORID/wiki. Terus masukin kata kuncinya e-book. Oke. Turun ke paling bawah. Di sini ada tulisan. Ke bawah lagi ya, sorry. Ke bawah. Di sini ada tulisan Ono Center e-book. Diklik aja. Jadi
Saat ini perpustakaan digital Ono Center ada sekitar 2 sampai 6 terabyte bisa di-copy. Gitu ya. Dikumpulkan dari berbagai sumber selama 10 tahun. Perpustakaan ini tidak di-hosting di internet karena Ono nyolong. Gitu ya. Jadi gue nggak taruh di internet. Terus orang banyak yang nanya. Sebel banget gue. Banyak yang suka nanya, bayar berapa? Nah, akibatnya gue jawabnya gini, lu bayar pakai doa. Tiap habis sholat, doain supaya amal ibadahnya Ono diterima. Udah gitu doang bayarnya dah. Nah udah gitu aja sih. Jadi paling selipin duit Rp20.000 buat ongkos kirim balik kalau di Jawa ya. Sekitar 20.000 perak lah kalau di Jakarta. Udah kirim USB hard disk, gue kopiin semua. Ini sekarang lagi ngopi buat orang Bali nih sekarang. Ada orang Bali ngirim hard disknya 6 tera. Langsung gua kopi lagi di kopi. Besok selesai nih. Gitu. Jadi semua materinya udah disiapin sih ada. Cuman kalau mau jujur buat SD, SMP, SMA yang ya bentuknya yang ini tadi, yang kayak gini nih. Yang e-booknya Diknas ini ada. E-book ya. Ya. Gitu. Dan saya sudah merusak pasarnya penerbit buku sekolah. Makanya mereka sebel sama saya sih sebenarnya. Si Ono bajingan banget. Gitu, beres ya. Udah. Tapi kalau pengen banget punya internet juga, nanti kalau masalah ekonomi kan dia butuh sambungan ke internet banget ya kalau buat ekonomi. Iya, betul. Nah, jadi untuk solusi sekolah sih saya cenderungnya kalau sekolah cenderungnya di offline-in. Jadi diputusin dari internet kalau sekolah supaya murah semua. Cuman kalau mereka pengen dagang segala macam supaya bisa nyambung internet, nah kita perlu nyambungin ini ke CD Kalang apa tadi namanya lupa gue. Iya, CD Kalang betul, CD Kalang. Nah, CD Kalang tuh ada di daerah ini dia CD Kalang ya, CD Kalang. Gue ambil sembarangan aja, gue ambil point to point di sini. Nih ke sini. Oke. Kelihatan warnanya merah, berarti merah, ada gangguan di sini. Ini kelihatan kena tabrak ke gunung. Oke, berarti towernya kurang tinggi. Saya tinggiin towernya ini ke tadi bilangnya 30 meter kan? 30 meter. Sini saya tinggiin juga 30 meter. Oke, hijau sekarang. Jadi ya betul antara CD Kalang ke desa itu bisa hijau warnanya. Jaraknya sekitar hampir 18 km udara ya. Lurus 18 km, kecepatannya bisa 250 Mbps. Kalau mau kecepatan tinggi banget, saya ganti alat. Ini saya akan ganti alatnya, pakai alat yang gelo. Saya bisa pakai alat gila. Tapi ini alatnya harganya sekitar 7 juta ya satunya. Satunya 7 juta, oke. Sorry. Ganti, saya pindahin sini, saya klik ini. Ini 7 juta, kecepatannya saya maksimumin, oke. Saya bisa kecepatan dari CD Kalang ke desanya 1,3 Gbps gitu. Kita bisa 1,3 Gbps sebenarnya antara desa sama ini. Kencang banget loh ini. Itu tadi alat yang dipasang di Kalang apa di kampungnya? Harus dua-duanya dipasangin kan sepasang. Jadi kita ini kita bikin sambungan point to point yang ini sepasang. Gitu. Berarti di poin CD Kalangnya harus ada SP juga ya? Nyambung ke SP, tapi ngomong jujur terus terang dulu ya, Speedy biasanya nggak mau dipasangin ginian. Jadi kalau Speedy tahu bahwa dia akan disambungin, dia putusin sambungannya ntar. Jadi ada masalah besar dengan Republik kita gitu. Jadi tapi saran gue ini dulu, sambungan desa dulu disambung-sambungin dulu. Nanti kan mulai operator mulai teriak kan, kok lu nggak nyambung ke gua sih? Ya kalau gua nyambung ke lu kan nanti lu putusin. Nanti oke dah buat pendidikan kita sambungin gitu. Jadi kita harus pakai taktik strategi dikit lah buat ngomong ke mereka itu. Kalau bisa sih dilihat sama bupati segala macam. Wah keren banget, kita contoh buat desa-desa lain gitu. Nah sekarang gua kasih tahu lagi. Ini udah kebayang ya. Sekarang gua kasih tahu. Gua kasih tahu kondisi politik. Bukan politik lah. Kondisi gerakan di Republik Indonesia tentang ini semua. Biang keroknya ada di Pemalang. Namanya Andri Johandri, ada Erni dan teman-teman. Mereka payungnya namanya Saka Milenial. Milenial. Ini direkap loh Kang Ono. Nggak apa-apa. Ini direkap. Emang gue pikirin. Jadi biang keroknya namanya Saka Milenial, kelihatan dia kuartir daerah Jawa Tengah. Berarti pramuka mereka.
Dan mereka yang turun ke lapangan nyambungin desa-desa di Jawa Tengah, dan mereka akan ada semacam jambore minggu depan. Gitu. Minggu depan akan ada jambore, saya kebetulan harus ngomong juga di situ, dan mereka ini yang gerak buat nyambungin desa-desa di Indonesia juga sih sebenarnya. Di balik itu mereka sebagian dari mereka adalah relawan TIK. Jadi relawan TIK adalah tadi kan nyebut relawan desa ya. Jadi ini ada relawan TIK, kebetulan memang di bawah dulunya di bawah Kominfo. Oke, saya kasih lihat yang namanya relawan TIK lah. Relawan TIK dulunya di bawah Kominfo, sekarang relatif independen. Ini dia, lambang semua isinya. Gue nyari foto kegiatan lah, kegiatan biar kelihatan. Ya tetap aja lambang doang, rese. Kebanyakan ini mereka soalnya kebanyakan seremoni, sebel gue kadang-kadang. Nah ini kegiatan-kegiatan kayak gini, tuh kan ini seremoni kesel gue kalau udah ngeliat seremoni sih. Oke, jadi ada anak-anak relawan TIK ini cukup banyak se-Indonesia, dan mereka ini yang banyak bantu buat membuat awareness tentang TIK ke orang-orang, ke desa-desa. Cuman Tingkatan apa ya? Kang Anang TIK. Kenapa? Tingkatan apa Kang? TIK. TIK telekomunikasi, informasi, dan komputer. Oh, oke. Bahasa Inggrisnya ICT, Information Computer Telecommunication, ICT, di Indonesiain jadi TIK, kira-kira kayak gitu. Tapi ada dua, tapi orangnya hampir sama. Tapi yang ini lebih aktif, ini lebih gila nih, orang-orang ini lebih geblek. Ini orang-orang ini lebih militan sebenarnya buat bantu macam-macam. Kalau mau bisa kirim email, gua kenalin sama Andri Johandi sama Erni. Kalau bisa minggu depan bisa ikut aktif di kayak jamborenya mereka. Cuman mereka hanya mau nerima penggalang sama penegak doang. Konsekuensinya mereka harus yang belum kawin. Kalau udah jamborenya tatap muka. Kenapa? Jamborenya tatap muka. Pakai Zoom kayak gini sih, Zoom, pakai video conference aja gitu. Oh, oke. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada gerakan-gerakan gila juga di Indonesia, gerakan seperti ini, dan mereka geraknya udah ke desa-desa. Nah, si anak-anak ini gerakannya positif atau negatif? Positif banget. Oh, oke. Ya, saya kasih tahu kisah yang anak-anak Saka milenial ini dulu lah. Andri Johandi, Erni 5 tahun yang lalu pernah ngundang saya karena mereka nggak punya duit. Kita tidurnya di Bumi Perkemahan di Pemalang, ke arah utara ada Bumi Perkemahan Pramuka. Kita tidur di situ dan saya ngasih training kayak relawan desanya, ada 210 relawan desa. Saya kasih training. Saya tidur di tanah sama mereka. Setelah itu saya ajarin cara nyambungin desa-desanya, dan 4 tahun kemudian desanya ada 211 desa nyambung semua. Dan pola itu, jadi desa pakai pendamping relawan, jadi itu caranya udah bener. Desa pakai relawannya harus didampingi. Cuman mereka ciri khasnya adalah gini, mereka punya rumah singgah di Pemalangnya, di ibu kota kabupatennya. Jadi orang desa yang pusing, nggak ngerti segala macam, bisa tidur di rumah itu, bisa ngobrol segala macam. Jadi itu kuncinya sampai mereka bisa bergerak. Ada rumah singgah di mana mereka bisa ngobrol. Saya kan cuma datang terus pergi. Tapi ada teman-teman yang akan nongkrong di situ. Berarti ini kasusnya Sidikalang harus ada rumah singgah supaya orang-orang desa kalau ada apa-apa bisa nanya ke Sidikalang, bisa tidur di situ, bisa ngobrol segala macam. Dan berapa tahun kemudian 211 desa itu nyambung, teleponnya bisa nyambung, terus ada e-learning segala macam nyambung. Akibatnya Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, sekarang mulai ngopi polanya mereka buat semua kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi gerakan ini mulai masuk ke Jawa Tengah. Nah, kalau ini mau bisa dikopi juga ke Sumatera Utara, jadi keren banget. Makanya saran saya kenalan sama anak-anak ini supaya bisa kenal polanya seperti apa. Dan pola kita adalah polanya pemberdayaan orang sih. Jadi bukan alat sih, jujur. Alat mah gampang lah dapatnya, alat mah nggak susah. Yang susah adalah bikin orang pinter. Susah itu. Udah pinter lu. Orang pinter pakai alat, Kang. Hah? Kenapa? Buat orang pinter pakai alat. Buat orang pinter kan pakai alat juga. Kalau orang pinter bisa bikin alat. Gampang. Nih, kalau mau gua kasih tahu pakai inilah. Wajan, bolik, udah. Sorry, ada ininya.
Nih, nih, bolik. Oh, banyak dah lu ntar. Oh, ini penggorengan jadi internet kan. Ini harganya udah geblek, harganya 45.000, harganya 60-70.000. Ini buat internet semua, gila-gila harganya udah kacau-kacau ini semua. Gitu. Ini buat di rumah-rumah sih. Jadi kalau tadi kan saya caranya adalah pakai alat yang mahal disebarin lagi. Kalau mau langsung kita bisa pakai ini sih sebenarnya. Jadi dari rumah orang-orang itu bisa pakai ini. Tapi ini udah ada USB WiFi dalamnya, makanya harganya sekitar Rp120.000. Kabelnya turun nanti langsung masuk ke laptop mereka. Tapi anaknya harus punya laptop dulu. Kalau pakai handphone nggak bisa. Itu kira-kira. Kebayang ya, pusing ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Biar Ya, gua... teman-teman, apakah dari Ales juga dari yang lain bisa bertanya? Oh ya, dari Dian, kayaknya Dian ada chat, Kang. Dia bilang kalau scan buku cetaknya aja gimana, Kang? Scan, maksudnya pengen ngopi bukunya boleh. Boleh ya. Kirim Oke, thank kirim you. hard disk aja. Iya, betul. Pokoknya gua copy apa aja yang gua punya, gua copyin dah, udah. Dari dulu gua selalu bilang, oh sorry ngasih tahu, itu hard disknya sudah pernah di-copy sama siapa? Anaknya Gildas tuh. Gladwin. Gladwin. Ada, udah di-copy di security udah ada tuh sebenarnya. Cuman mereka kan, jadi orang-orang kebanyakan ngopi, tapi nggak pernah pada mau baca, itu masalahnya. Oke. Dia nanti bisa Madam Sekretaris Admin XITIS kita bisa mintakan. Iya. Baik, dari teman-teman ada sekedar ini juga teman-teman, Rolof sudah menjawab saya kan, katanya boleh dari sisi Garuda, dia nggak masalah, boleh di-share ke YouTube. Cuman mungkin teman-teman pengurus di sini, apakah ada bagian yang mau teman-teman misalnya hilangkan, seperti Ales misalnya, Les, apa ada pemikiran untuk menghilangkan budget, proposal, angka begitu, Les, atau yang Oh iya, budgetnya mungkin karena itu teman yang izin lagi ke teman. Oh oke. Iya. Ya, gua harus ngedit video gua ya. Tapi kayaknya budget tadi sekilas aja kok, tadi budgetnya nggak terlalu detail tadi. Iya, tapi itu kan ya bisa gua usahain gua edit sih, cuman lumayan ngedit tuh. Males ngerendernya itu aja sih. Betul. Jadi gitu Kang, boleh, cuman tolong diedit bagian yang proposal budget gitu ya. Siap. Oke. Dari teman-teman lain ada? Saya masih beri waktu, kita masih ada 2 menit. Lalu Kang Ono kalau masih mau stay silahkan, kalau enggak bisa tinggal leave meeting. Emang Kang Ono udah selesai? Ya nggak tahu gue sih. Gue sih terserah lupa. Enggak, penjelasannya Kang Ono udah selesai, kan masih panjang katanya. Oh, ya bisa dipanjangin, gue sih gampang mau panjangin. Kang Ono bisa ada waktu sampai kapan, jam berapa kan? Serah lu sih, santai gue. Ya udah, oke Les, silakan Les, masih ada kan? Iya, saya kepikirnya gini Kang Ono. Ya. Kita kan berpikirnya jangka panjang juga ya, walaupun memang pandemik ini menjadi stimulannya gitu. Ya. Nah, seperti tadi di presentasi awalnya tadi, memang jangka panjangnya adalah desa online untuk menggerakkan perekonomian, kira-kira seperti itu. Walaupun mungkin karena ini sifatnya proposal, saya lebih masuk lewat pendidikan, karena orang lebih catch gitu, pendidikan bantu anak gitu, karena ini kan sifatnya proposal. Emang. Nah, apakah tidak baik kita bikin yang misalnya lebih ideal dulu, walaupun ngisinya pelan-pelan, atau gimana, Kang? Kalau tadi kan, kalau saya tangkap tadi ada berapa tahap tuh, yang ada di pikiran sama saya tadi sekilas aja, lebih baik kita bangun tahap besarnya dulu, tapi ngisinya pelan-pelan, kira-kira kayak ngisi puzzle. Itu nggak bisa tersusun kan nantinya, jangan sampai kita juga bangun infrastruktur yang besar misalnya tapi nggak kepake. Ketika Ono bilang ya ngapain lu pakai infrastruktur sebenarnya dong, kecil aja cukup kayak gitu kan, sayang juga gitu. Kira-kira gimana idealnya Kang? Kalau saya, pola kita gerak di lapangan biasanya gini cara berpikirnya, orang baru akan bergabung kalau dia ngelihat manfaat. Setuju. Polanya kan selalu gitu ya, wah ini bermanfaat nih, gue ikutan dong gitu. Tapi kalau jadi gini, kalau kita langsung besar, kalau saya cenderung gini, kalau langsung besar akan ada masalah besar, itu jadi bancakan para pejabat lah, apa segala macam.
Belum nanti urusan dana desa lah apa segala rebyek banget urusannya kalau besar. Kalau saya cenderungnya ke sekolahnya bener, itu sekolah tuh adalah langkah yang paling bener banget ke sekolah, soalnya sangat ini banget ya. Semua orang pasti concern banget, dan apalagi kalau harganya murah. Itu mereka langsung, wah ini mah harganya cuma berapa juta doang mah, gue juga mau saweran lah gitu. Jadi kalau saya cenderungnya ke sekolah aja dulu. Toh kalau ke besar itu cuma nambahin alat doang. Alat yang lama tetap kita pakai gitu. Jadi ke situ dulu, nanti digedein, nanti pelan-pelan ke gedenya gitu. Oke. Tapi di dalam kepala kita udah kepikiran ya, maksudnya oke, ini memang langkah awal banget buat sekolah. Tapi nanti langkah yang lebih besarnya kita mau ekonomi desa lah, apa terserah, itu nggak masalah sih. Ya, setuju sih, setuju. Memang besar dulu, yang ada ya harus dipikirkan, kita harus jauh lebih besar daripada yang mereka tangkap sih. Karena kita yang menjadi pelopornya. Iya, sebetulnya di mindsetnya kita sih udah besar. Cuman kalau kita langsung tahapnya kalau kita langsung besar itu resikonya ketinggian banget. Soalnya di atas tuh anginnya kenceng banget. Kalau saya mendingan di bawah, anginnya nggak ada angin di bawah, nggak ada yang niup, nggak ada yang jatohin, santai kita hidupnya. Dan kita kesannya kayak pahlawan banget gitu. Oke. Dan kalau ini berhasil, gue berani taruhan, ini cara berpikirnya. Kalau ini berhasil, lu bayangin, di Republik ini kan ada 80.000 desa. Betul. Belum sekolah SD-nya ada berapa? Sekolah SD itu ada 200 ribuan sekolah SD di Indonesia itu. Kalau satu desa, satu SD aja berarti ada 80.000 SD. Lu masalahnya satu tahun ada 365 hari doang. Kapan mau nyelesainnya? Gila, itu udah kerjaan gila buat nyambung sekolahnya, udah gila banget gitu. Dan pertanyaan seperti ini, seperti yang barusan itu banyak banget, sering banget saya terima gitu. Makanya akhirnya gue punya solusi-solusinya sederhana semua, semurah mungkin. Soalnya mereka nanyanya bisa nggak murah, bisa nggak kayak gitu. Ya udah, gue kasih yang murah aja. Kalau kita kasih yang mahal dari awal langsung pada mengkeret semua kan, pada lari semua kalau dikasih yang mahal. Kalau murah mereka akan deket semua, gitu. Itu sih. Apalagi situ, apalagi Danau Toba situ, wah itu mah setoran duitnya banyak itu mah. Kan menterinya banyak yang Batak tuh, jadi enak setoran. Ya, dari teman-teman lain masih adakah selain Ales, boleh yang lain? Atau yang lain benar-benar mingkem, Kang, mengkeret, nggak ngerti, tapi dengar-dengar aja. Enggak. Satu lagi, Kang. Harapan gue tuh gini sebenarnya dari teman-teman sahabat anak sih. Orang kayak Ales dan teman-temannya itu banyak sih, asli banyak banget di Indonesia. Kalau bisa dibantu gitu. Masalah utamanya saya lihat adalah masalah. Jadi semangat oke, visi oke, cuman yang jadi masalah besar adalah pengetahuan tentang IT-nya, terus trik-triknya seperti apa, itu yang perlu dipoles sih, supaya jangan salah langkah. Soalnya banyak yang salah langkah sih, asli banyak yang salah langkah. Akibatnya jatuh kalau salah langkah, itu aja jatuh. Dan jatuh itu kalau udah jatuh bangunnya susah. Itu aja sih. Kan untuk kita mengetahui di sebuah lokasi itu ada perusahaan ISP apa tidak, kemana kita kan? Abji sih. Coba. Ke asosiasi ya? Abji ya? Abji. Oke, bisa nggak gue share? Nih makhluknya. Tapi dia cuma punya sekretariat doang ya. Ini Abji ORID. Bisa dikontak sih. Bentar, kontaknya ada di bawah nih kalau nggak salah. Ini dia. Bentar. Mana dia? Layanan tentang Abji. Nih hubungi kami. Paling pakai email doang. Email doang. Iya. Kalau nggak mah gini aja, pakai Google Map aja lah. Maps google.com. Terus? Gini tekniknya. Tekniknya gelo. Kayak kita masuk ke sini ya. Masuk sini ya. Bisa masuk ke sini aja. Masih di Kalang aja mana? Iya. Mana sih tadi? Ini ya. Sidi Nah, Kalang. itu Sidi Kalang. Iya. Watch, terlalu zoom in. Oke, sini ya. Tulis aja di sini ISP atau warnet gitu. Warnet atau ISP ya. Masukin aja. Nanti kan keluar. Nah, warnetnya ada di mana aja. Lu tanyalah ke warnet itu dah. Kalau nggak ISP. Langsung ISP. Oh, ada OGoodNet.
ada Tibana net. Oh. Gitu tekniknya, gombal banget caranya asli. Aduh, dari kemarin nyarinya gimana? Karena ditanya di sono ada ini juga kan unsur bisnis. Ah, gue kasih tahu lo mau buka, pelajaran mau buka juga, hilang saingan gue gitu. Enggak, caranya gini doang sih. Jadi udah gini aja udah. Tulis aja ISP dapat kan? Ada Iya Open dapat. Iya. Di sini ada tuh Tondinet tuh. Ada, jangan khawatir, Republik ini mah gampang nyarinya mah. Iya. Oke, mantap. Kang, gantian aku mau nanya, Kang. Oh ya, silahkan. Misalnya gini, berarti nanti kan arahnya proposal itu Ales akan perbaharui gitu ya dengan solusi-solusi yang sudah diberikan Kang Ono misalnya, dan juga peralatan-peralatan yang harga sudah bisa semakin ditekan dan terjangkau. Ya. Ada nggak sih ini berpikir picik dan pesimis ya? Ada timbul masalah nggak dengan misalnya kalau kita ajuin ke provider, perusahaan telco besar, bahwa ini ancaman buat bisnis gue, itu mungkin terjadi kah Kang atau bagaimana? Terjadi kalau lu nyambung ke internet urusan. Jadi gini cara berpikirnya. Telkom nggak mau. Langsung sebut ya, oke. Jadi Telkom nggak akan. Lu kalau ISP-nya tadi cuma Telkom doang, udah nggak bisa aja udah. Karena Telkom nggak mau disebarin ulang. Tapi ISP lain yang kecil-kecil mau. Polanya bagi hasil. Jadi kan lu kayak kita kan ngambil iuran nih dari warga buat internetnya. Ya lu bagi hasil sama ISP-nya lah kira-kira gitu. Nanti diomongin persentasenya berapa segala macam. Toh mereka juga cara berpikirnya gini, kan gue juga butuh pelanggan. Daripada gue yang susah payah nyari pelanggan, lu yang nyari pelanggan. Nanti kita bagi hasil aja gitu. Toh kita si ISP nggak perlu bikin tower, nggak bisa bikin radio apa segala macam. Itu bagian kita yang urusannya ke desa-desa. Jadi dia nggak usah pusing, dia dapat pelanggan, ya udah bagi hasil lah gitu. Oke. Berarti ini juga mengubah perspektif kita, Kang, cara pikir kita. Selama ini kan kita proposal kan sponsor, cari dana dan sebagainya. Tapi kali ini Akang sepertinya mengajak kita libatkan juga potensi-potensi lokal ya, area sono ya, ISP kecil-kecil dan juga warga. Sebetulnya desa itu kalau bisa ikut ke Musrenbangdesnya, musyawarah ininya desa, kita bisa negosiasi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Bang, Musrenbangdes ya. Iya, jadi kita bisa ngomong ke kades-kadesnya itu, kades, lu kan punya dana nih berapa ratus juta, alokasiin buat kita lah sedikit 10 juta atau berapa buat bikin ini gitu, nego di level Musrenbangdes. Iya, LSM begitu, Kang. Ya betul. Thank you. Iya. Ini gue ngajarin yang jelek-jelek nih sebenarnya sih, tapi nggak apa-apa lah. Buat bangsa Indonesia nggak apa-apa. gue alusin, Kang. Lu mengajarkan yang militan, dan tidak menyesatkan, yang tidak ada bisnis dan komersil sebenarnya. Militan murah ya, Kak Karina. Kenapa ya? Militan yang murah gitu. Iya. Sama kayak gitu lah ya, sahabat anak. Apa coba? Oke. Cuma tambahin lagi. Harus banyak main sama media. Jadi tolong di blow up ke media segala macam, karena nanti kelanjutannya dari situ sih sebenarnya. Yang ada di kepala gua ini kalau bisa jadi contoh buat Indonesia. Jadi jangan pernah berpikir ini buat desa itu doang. Jangan pernah berpikir seperti itu. I see. Harus berpikir ini buat contoh Republik. Selalu mikirnya kayak gitu. Jadi apapun yang kita buat, ini buat Republik sebetulnya. Karena nanti mereka akan minta tolong semua. Seluruh Indonesia akan minta tolong. Gitu. Merdeka! Dan jangan khawatir lu bakalan overload abis inilah kalau sampai masuk ke media ya. Satu lagi, Kang, lupa saya. Kang, ya. Nah ini kan tadi kita bicara di desa. Ya. Nah kalau di kota gimana, Kang? Kami ini membanyakan sampai saat ini kan di daerah-daerah kolong jembatan, daerah-daerah yang RT 0, RW 0, yang mungkin juga, tetapi mungkin dari segi signal tadi Kang Ono tadi udah buka, ini mah hijau semua gitu. Nah, dengan catatan juga bagaimana mereka juga bisa akses internet, tapi juga dengan kuota yang ya gratis lah bila perlu gitu. Gini,
Kalau tujuannya buat sekolah, buat akses pengetahuan, cara yang tadi bisa Iya, dipakai. betul. Jadi kita bikin server lokal, apakah di kolong jembatan ke atau Oh, oke. ini tadi servernya gue lupa ngasih tahu ya. Tadi kan gue ngasih lihat pakai charger handphone. Dia bisa pakai power bank juga loh. Jadi kalau nggak ada listrik kita bisa pakai power bank, bisa pakai charger handphone. Jadi kalau tujuannya buat akses pengetahuan aja sebetulnya nggak perlu sinyal. Jadi kita bikin wifi sendiri aja, udah beres ceritanya. Kalau tujuannya akses pengetahuan. Itu frekuensinya nggak ganggu publik ya? Kenapa? Frekuensinya nggak mengganggu publik karena kan kita kan bersinggungan dengan yang dalam tanda petik bukan segmen kita. Kalau di Jakarta kan nyampur tuh, ada orang kaya, ada orang ini, ada orang ini. Sementara yang kita layani adalah orang-orang yang terpinggirkan tadi itu. Nah, kita pakai frekuensi sendiri gitu, nggak mengganggu ya? Jadi frekuensi yang dialokasikan pemerintah adalah 2,4 GHz sama 5,8 GHz. Yang kita pakai 2,4 sih. Nah, itu dialokasikan, silakan Anda pakai, nggak usah minta izin. Lu pakai buat apa aja juga silakan. Kebanyakan orang makainya buat setan, bukan buat setan maksudnya. Kebanyakan orang pakai frekuensi ini buat apa tahu nggak? Tuh lihat di jalan-jalan lu lihat CCTV banyak kan? Itu dipakai buat CCTV, makanya gue kesel banget. Sialan, ini frekuensi harusnya buat kita pinter, ini pakai buat CCTV. Sialan banget kan, sebel banget. Jadi kalau saya udah pakai aja frekuensi itu, orang boleh kok dipakai buat apa aja gitu. Pengetahuan baru soalnya. Iya, belum tahu kan kalau, ya kan nggak tahu kalau Republik kita baik pada dasarnya gitu. Gila juga banyak nggak tahu kita ya. Iya, sebetulnya Republik kita baik, kita aja kagak tahu Republik kita baik gitu. Ya. Jadi bisa kita pakai sih itu frekuensi 2,4-nya udah free sih, nggak masalah. Nah, sekarang gimana caranya buat internet supaya gratis kan? Iya. Nah, taktiknya gampang. Nih, gua lagi nge-share kagak sih? Gua sharing dah. Belum. Enggak. Share lagi. Gua share dah. Biar lu pada stres kalau udah dengerin orang ngomong mah stres. Ambil alih. Nih gini kan ya. Ini dari Raspberry Pi, dari server ini kan kita nyambungin ke internet nih. Iya. Mau ada internet kita sambungin nih ke internet ya. Iya. Nih sambungin ke internet tadi pakai ke CD Kalang, pakai point to point segala macam. Oke, jadi ini internet. Jadi supaya nyambung ke internet cuma gini doang sih. Internet. Dah ya. Jadi biasanya kita pasangin router di sini, ada tambahin router satu lah. Oke. Ini tulis router mikrotik lah biasanya. Harganya sekitar 300.000, 400.000, 600.000 lah. Yang rada bagusnya 600 ribuan. Dah, beres ya. Nah, caranya supaya kita dapat internet gratis, caranya gini. Ini internet, bayarnya berapa? Misalnya internetnya bayarnya 1 juta ya? 1 juta. Iya, 1 Mbps per Mbps. 1 juta per bulan misalnya ya. Kita beli 1 juta per bulan, misal. Bulan ya. Ini 1 juta per bulan kan? Oke. Gimana caranya supaya jadi gratis? Gampang caranya. Ini 1 juta. Tadi rumah ada berapa? 1.000. Ada 1.000. 2.000. Apa? Ada 2.000 kakak. Ada 2.000. Di sini ada 2.000 kakak. Sorry, ganti. Di sini ada 2.000 kakak kan? 2.000 kakak. Oke. Kita bilang sama kadesnya. Sama kadesnya kita bilang, gua langganan nih 1 juta sebulan. Ini ada 2.000 kakak ya. Bisa nggak kakak-kakak itu saweran iuran RT, iuran desa lah, iuran desa. Sebulannya nggak usah banyak-banyak dah. Sebulannya bayarnya cuma 20.000 perak. 20.000 perak atau 10.000 perak. Lu bayangin lu ya, 2.000 kakak. Satu kakaknya bayarnya 10.000 rupiah. Berarti kita dapat 20 juta kan? Sejuta buat bayar internet, sisanya terserah lu buat apa Anda. Gitu aja udah. Print. Oh iya. Memang sih harapannya begitu kok. Harapannya kok gitu, Kang. Emang gitu tekniknya. Jadi internetnya dan kita harus bilangnya gitu. Karena Anda sudah bayar iuran desa, gua kasih lu internet gratis gitu. Ngomongnya internetnya kagak gua jual, gratis buat lu pada karena lu bayar iuran desa. Soalnya kalau kita bilang internetnya gua jual, lu datengin polisi langsung urusannya. Bener. Ini beneran. Jadi betul. Caranya adalah orang desa saweran, udah gitu karena lu udah saweran bayar iuran desa, lu dapat internet gratis. Jadi ngomongnya gitu. Itu aja sih. Tapi kalau bandwidthnya kerasa lemot ya lu naikin lah internet jangan 1 juta, misalnya 5 juta atau berapa tadi. Gitu. Iya.
Ya. Jadi internet tuh nggak gratis sih sebenarnya. Internetnya nggak gratis, cuman bisa kelihatan kayak gratis gitu. Iya, iya. Kurang Dikunci ajar. dengan iuran desa ya. Pokoknya kurang ajar banget lah cara-caranya udah. Dan itu secara hukum sah ya. Jadi kalau Oh, oke. kalau kita tidak ngeluarin kwitansi, artinya internetnya memang tidak dijual, kita nggak perlu izin ISP, nggak perlu izin apa-apa. Jadi Oh, oke. Kominfo nggak dibutuhin sih sebenarnya. Hmm. Gitu. Dan kita legal. Gitu. Keren kan? Oh, keren, keren, keren. Setan banget. Iya, iya. Jangan khawatir, ini gua rekam dan gua naikin ke YouTube lah. Dengan ngomong kayak gini, gua nggak peduli gua sih. Oke, oke. Ya, Ibu Lina, bagaimana Ibu Lina? Aman? Ada lagi teman-teman? Pada stres langsung dengerin gua ngomong kayaknya. Stres bang kan sambil kayak gue sebelah Google search cari tahu ISP apa, singkatan apa, TIK apa. Nggak ngerti. Kang Ono, ini Harwinto. Ya, Ya, silakan. Thank you ya buat penjelasannya. Sangat detail dan kita perlu belajar banyak. Kalau dari gue Kang mau tanya, ini gimana caranya kita bisa mulai ya dengan apa persiapan yang masih seadanya dan ya coba-coba trial dan dengan investment juga yang mungkin nggak terlalu tinggi supaya sahabat anak juga bisa belajar dan ya 1 atau 2 pilot dulu yang bisa kelar gitu Kang. Kalau pengen ngerasain langsung makhluknya seperti apa, sebenarnya gampang banget sih. Caranya cuma gini aja sih. Kalau e-learning itu agak lebih berat ya. E-learningnya berat itu sebenarnya, kategorinya berat sebenarnya e-learning. Kalau cuma pengen ngerasain gimana tuh buku bisa diakses dari tempat lain, sebetulnya pakai laptop kita semua bisa langsung dikerjain. Jadi tadi IS misalnya ngirim harddisk ke saya kopiin semua buku-buku buat e-learning itu ke sahabat anak. Kopiin lah itu ke laptop kita. Terus di laptop itu ada file sharing ya. Jadi kita bisa share file. Udah cuma gitu doang sih caranya, share file doang. Udah, langsung jadi. Udah kagak pakai ilmu apa-apa itu mah bener asli. Nah, kalau udah ngerti yang itu kita bisa naik kelas 1, dinaikin dikit 1, mulai mainan yang namanya Moodle Box buat e-learning, pelan-pelan sih. Tapi kalau mau ini saya kasih lihat ininya dulu dah. Kalau mau pengen belajar langsung yang namanya e-learning seperti apa buat ngerasain e-learning, bisa free sih. Pakai server gua aja kagak usah bayar. LMS Ono Center OLID/Moodle. Ini e-learning free gratis. Oke. Bisa ikutin kursus-kursus di sini, tapi kursus yang bagus cuman yang gua bikin doang ya. Minta maaf aja. Yang lain kebanyakan guru-guru, Pak Ono saya minta dibuatin dong. Gua kasih tapi pada nggak mau ngisi. Jadi kalau boleh saran sih bikin account di sini LMS Ono Center ORID/Moodle, bikin account terus ngerasain aja gimana rasanya kuliah secara online. Nanti setelah ini langkah selanjutnya adalah kalau pengen punya sendiri mata kuliah di situ, nanti bisa saya bikinin free gratis. Silakan ngisi materinya di sini, pelan-pelan aja, gitu. Udah gitu udah. Nanti ke Moodle Box gampang banget sih udah. Kalau udah pernah ngerasain bikin materi di sini, ke Moodle Box-nya gampang banget, gitu. Tapi langkah pertama adalah file sharing dulu. Jadi kopi e-book, file sharing. Oh cuma gitu doang nanti. Lah ilah illallah, cuma gini doang, nggak keren banget lah. Pokoknya kampungan banget. Langkah kedua, pakai e-learning saya free, ngerasain belajar online. Langkah ketiganya mulai bikin sendiri. Gitu. Gitu ya. Mas Oke, Kang. Arwinto ya. Ya betul, ya. Makasih Kang. Jadi silakan di copy aja ke sama siapa tadi? Yes. Yes-nya kagak ada. Oh, ada tuh. Yes. Ada rapat Bang ya. Oh, iya. Ada tuh Kalau Yes. buat Yes lagi stres. ya, kalau buat yang itu, buat yang bikin jaringan sampai ke perusahaan itu langkah keberapa Kang? Oh, kalau mau dicepetin juga boleh sih. Kalau lu berani sih bisa-bisa aja nggak masalah. Tinggal masalahnya punya nyali nggak gitu aja sih. Kalau punya nyali, oke, mari kita coba. Asli gampang kok semuanya gampang. Teman harus alokasi waktu aja sih buat ini semua. Itu aja sih. Cuman jaringan sih kalau saya cenderungnya gini lah. Kalau kita fokus buat pinterin orangnya,
cenderung jaringan kasih ke orang lain sih sebenarnya. Kalau bisa ada orang lain yang ngerjain jaringan, supaya kita bisa fokus buat pinterin doang. Gitu. Tapi kalau mau ngerjain jaringan juga ya silahkan sih, cuman ya berarti ada 2 fokus yang harus dikerjain gitu aja sih. Kalau saya kebetulan dua-duanya bisa. Cuman naik tower gue udah nggak berani sekarang, soalnya tangan gue pernah patah, jadi nggak berani naik tower. Itu aja sih. Kalau mau sih ngeliat video-video saya juga banyak sih. Iya, saya rutin nonton. Iya, cuman kebanyakan belakangan banyaknya pada mintanya hacker terus, parah. Kelakuan minus semua orang-orang mah. Jadi SA bisa fokus ke konten, terus nanti kalau urusan jaringan kita ini Kang ya, kita kolaborasi gitu ya. Iya. Betul. Saya sih usul gitu sih memang. Jadi kayak Pak Ales mungkin bisa minta tolong teman-teman anak-anak di desa, yang anak SMK sih terutama, SMK TKJ yang buat bantuin. Kalau saya cenderungnya ke situ. Karena kalau konten kita pasti lebih jago lah kalau konten, karena kita mungkin pendidikan lebih tinggi, jadi konten pasti lebih bagus. Gitu. Iya. Saya juga pasti akan seperti itu, Kang. Karena nggak mungkin juga saya ngerjain ke sana naik tower, bangun tower, gali. Pasti kan kerjasama dengan warga sana, tapi tentunya di training ya. Iya. Masalahnya ini kan barang-barang benda-benda yang akan kita pakai jangka panjang, jangan sampai rusak. Karena misalnya naik tower, sekali pasang salah kan naiknya ribet tuh. Nggak gampang naik turun tower. Yang masalah bukan itu naik tower teh, nyawa, hati-hati aja. Itu dia. Nyawa. Betul. Dan ada yang meninggal loh, jangan khawatir. Jatuh. Betul, iya. Anak-anak SMK kadang-kadang nggak mikir keselamatan sih. Safety, iya betul. Iya, parah anak SMK tuh kadang-kadang. Benar nekat. Iya. Ya boleh sih, tapi jangan keterlaluan, itu aja lah. Betul, safety lah. Nekat boleh, tapi harus ada SOP yang jelas. Kalau bisa sih gini dulu sih, ngobrol aja kalau ada SMK di Sidikalang atau di mana, ngobrol sama gurunya, bisa nggak kira-kira bantuin kayak gitu-gitu. Ide kayak gini gimana, bisa direalisasi nggak, kira-kira kayak gitulah. Iya. Kalau perlu nanti kita bikin kayak gini lagi sama guru-guru sana, ya silakan aja, saya sih nggak masalah sih. Iya. Mantap, Kang. Iya. Nggak, kenapa gua taruh di YouTube ini nanti? Biar satu Indonesia nafsu, sebenarnya itu aja. Iya, betul, setuju. Udah gitu kan langsung, walah, ini Sidikalang mau gerak nih, wah kita juga harus gerak kan, kita juga nggak beda jauh sama Sidikalang, masa sana bisa enggak. Ini kan namanya manajemen konflik. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke. Dari saya share cukup. Cukup ya? Cukup ya. Luar biasa. Terima kasih Kang Mono. Aduh, saya ada ini. Udah tahu email gua belum? Belum. Tadi. Ya udah. Nanti Natulen Kang, Natulen. Ya, tolong di ini aja email saya. Ntar kalau komunikasi bisa pakai email. olno@indo.net.id. Silakan komunikasi pakai email, lebih gampang sih daripada kita ngeset kayak ginian kan, lebih susah. Iya. Terus nanti kalau misalnya guru SMK-nya atau apa mau komunikasi ya silakan aja pakai email, nggak masalah juga. Cuman saya lebih suka Twitter sebenarnya daripada email. Soalnya Twitter tuh orang lain bisa ikutan gabung nanti. Teknik manasinya lebih keren gitu kalau pakai Twitter. Gitu. Jadi semua pada panas. Mancingnya. Iya. Yes, mantap. Gitu. Oh iya, sudah semangat aja sih, yes. Ya. Ya udah gitu, thank you ya. Oke. Terima kasih Kang Mono, thank you banget. Yuk, sama-sama, thank you. Ini saya rekaman, saya matiin.